Selamat siang semuanya. Pada hari ini kami akan menjelaskan mengenai desain jaringan pada rumah kos ataupun kontrakan. Untuk tim kami ada 3 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Naomi Artama Silitonga, NIM 2018-31076. Kemudian ada rekan saya, Denny Wahyu, P, NIM 2018-31086. Dan yang terakhir, rekan saya ada Ika Christine Purba, NIM 2018-31115. Untuk latar belakangnya, yaitu rumah kos ataupun kontrakan atau sering juga disebut dengan kos-kosan merupakan salah satu kebutuhan bagi para mahasiswa yang sedang menempuh ilmu di daerah lain dari luar kampung halaman. Dan rumah kos merupakan kebutuhan utama. Pada umumnya, mahasiswa yang memiliki perekonomian tinggi akan tinggal di sebuah apartemen atau guest house atau hotel. Namun, bagi mahasiswa yang memiliki kondisi ekonomi menengah ke bawah, biasanya akan tinggal di sebuah kamar tinggal yang biasanya disebut dengan rumah kos atau sering juga disebut dengan kos-kosan. Rumah kos atau kontrakan merupakan salah satu tempat penyedia jasa, penginapan, atau tempat tinggal sementara yang terdiri dari beberapa kamar, dan setiap kamar memiliki fasilitas yang ditawarkan atau disediakan dan juga memiliki harga yang telah ditentukan oleh pemilik kos atau kontrakan. Biasanya pemilik kos atau kontrakan membuat fasilitas free wifi, sehingga banyak orang yang tertarik. Maka dari itu, kami mendesain jaringan pada sebuah kos atau kontrakan. Kemudian alat-alat yang digunakan ada modem, kemudian ada kabel UTP, kemudian tang crimping, kemudian ada konektor RJ45, kemudian ada switch 4 port, kemudian ada wireless access point. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Denny. Oke, selanjutnya perangkat lunak yang digunakan pada sistem jaringan ini Cisco Packet Tracer digunakan untuk simulasi rancangan jaringan. Sebelum membuat jaringan yang sesungguhnya, sebaiknya lakukan simulasi terlebih dahulu agar dapat mengurangi kesalahan. Nah, pada gambar ini Cisco Tracer paketnya tadi kita udah selesai buat. Seperti contoh ini, yang pertama itu alat yang digunakan itu router yang pertama, lalu switch untuk 1 buah, access point-nya itu untuk 2 buah itu, untuk lantai 1 sama lantai 2. Nah, di lantai 1 itu terdapat 4 kamar anggapannya ya, seperti gitu. Laptop 1, laptop 2, laptop 3, laptop 4. Untuk lantai 2 ada 3 kamar, laptop 1, laptop 2, laptop 3. Oke. Topologi yang digunakan yaitu topologi desain jaringan ini adalah topologi star. Topologi star atau yang disebut juga topologi bintang adalah topologi jaringan berbentuk bintang di mana umumnya menggunakan hub atau switch untuk koneksi antar klien. Topologi jaringan ini yang paling sering digunakan saat ini, seperti warnet, seperti semacam gitu, karena memiliki banyak kelebihan. Selanjutnya, kelebihan topologi star. Yang pertama, jaringan topologi ini tetap berjalan baik meski salah satu komputer klien bermasalah. Yang kedua, tingkat keamanan data pada topologi ini cukup baik. Yang ketiga, user lebih mudah mendeteksi masalah pada jaringan. Dan yang keempat, lebih fleksibel. Kemudian untuk kekurangan dari topologi star ini adalah yang pertama, seluruh komputer dalam jaringan ini akan bermasalah jika hub atau switch mengalami masalah. Dan yang kedua, sangat tergantung pada terminal pusat. Untuk selanjutnya, ada di sini tertera gambar denah kos atau kontrakan yang sudah kami buat. Nah, di sini pada lantai pertama, switch dan router diletakkan di ruang tamu. Kemudian mereka dihubungkan dalam satu kabel. Setelah itu, akses point yang pertama, yaitu di lantai pertama, dihubungkan dari router. Kemudian akses point yang untuk di lantai 2 kami letakkan di tengah
di tengah-tengah dan dihubungkan dari router yang ada di lantai 1. Kenapa akses poinnya berada di sini? Karena pemasangan akses pada desain ini, pemasangan akses point kami letakkan di atap rumah atau plafon. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, kami ucapkan terima kasih.